Semua para nabi cuma satu kata. Ada nggak nabi itu yang namanya lebih dari satu kata? Tidak ada. Semua nama sahabat satu. Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar. Abu Bakar itu satu bukan dua. Itu bahasa Arab, itu namanya mudhof ilaih. Kalau nama yang lebih dari satu kata, misalnya dua kata atau tiga kata, dianggap bid'ah, dianggap tidak ikut Nabi, dianggap tidak ikut sahabat Nabi. Bagaimana dengan nama-nama Ustadz Wahabi ini? Misalnya Yazid Jawas, itu dua kata. Firanda Andirja, dua kata. Khalid Basalamah, dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa nama yang lebih dari satu kata itu berarti tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengikuti kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Ustadz Wahabi ini, nama Nabi itu satu kata, nama seluruh Nabi itu satu kata. Nabi Adam satu kata, Nabi Ibrahim satu kata, Nabi Idris satu kata, dan semua nabi itu satu kata, kata Ustadz Wahabi ini. Begitu juga kata Ustadz Wahabi ini, nama semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu kata. Nggak ada yang dua kata, itu nggak ada, apalagi lebih dari dua kata, misalnya tiga kata, nggak ada. Karena semua sahabat Rasulullah itu namanya satu kata menurut Ustadz Wahabi ini. Lalu bagaimana dengan nama Abu Bakar? Menurut Ustadz Wahabi ini, nama Abu Bakar itu satu kata, karena Abu Bakar itu susunan idhofah atau susunan mudhof ilaih. Jadi menurut Ustadz Wahabi ini, susunan mudhof ilaih, susunan idhofah itu termasuk satu kata. Maka menurut kami, Ustadz Wahabi ini mungkin kurang baca ilmu nahu atau nggak ngerti ilmu nahu, sehingga mengatakan tarkib mudhof ilaih disebut dengan satu kata. Baik, biar kita lebih paham, kita bahas dulu tentang mudhof ilaih, tentang susunan idhofah. Jadi yang dimaksud dengan mudhof ilaih ini termasuk salah satu istilah di dalam ilmu nahu, di dalam ilmu gramatika Arab. Maka mari kita fahami apa yang dimaksud dengan mudhof ilaih atau tarkib idhofah, susunan idhofah. Maka di sini disebutkan begini, huwa ma takawwana. Tarkib idhofah itu adalah sebuah lafadz yang terdiri dari dua kalimat. Awwalahuma, yang pertama tusamma mudhofan, disebut dengan mudhof, wa tsanihuma, dan yang kedua tusamma mudhofan ilaih, disebut dengan mudhof ilaih. Dalam referensi lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan susunan mudhof ilaih atau susunan idhofah adalah menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Artinya susunan idhofah atau susunan mudhof ilaih itu dua kata, bukan satu kata sebagaimana anggapan Ustadz Wahabi. Kalau hanya satu kata, maka tidak bisa menjadi susunan mudhof ilaih, nggak bisa. Baik, kita lanjutkan. Contoh mudhof ilaih. Yang pertama adalah baitu Zaidin. Ada sebuah lafadz baitu Zaidin. Kalau kita artikan rumah Zaid. Baitu satu kata, artinya rumah. Zaidin satu kata, artinya Zaid, seseorang namanya Zaid. Lalu digabung menjadi baitu Zaidin, maka maknanya rumah Zaid. Yang kedua, dukkanul Arab. Dukkan artinya toko, al-Arab artinya orang Arab. Berarti maksudnya adalah toko orang Arab atau toko milik orang Arab. Yang ketiga, Abdul Wahhab. Ada kata abdun. Abdun artinya hamba. Ada kata al-Wahhab artinya maha pemberi. Lalu kemudian digabung menjadi Abdul Wahhab artinya hamba yang maha pemberi. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa dua kata yang digabung itu maka menjadi susunan idhofah atau susunan mudhof ilaih. Berarti susunan idhofah itu dua kata, bukan satu kata. Contoh di dalam bahasa Indonesia misalnya pintu besi.
Ada kata pintu, ada kata besi. Kemudian digabung menjadi susunan mudhof ilaih. Contoh yang kedua adalah sekolah negeri. Ada kata sekolah, ada kata negeri. Ini dua kata. Kemudian digabung menjadi sekolah negeri. Ini namanya susunan mudhof ilaih atau susunan idhofah. Kemudian contoh yang ketiga, mobil presiden. Mobil satu kata, presiden satu kata. Maka kemudian digabung menjadi mobil presiden, maka ini namanya susunan idhofah atau susunan mudhof ilaih. Maka sekali lagi susunan idhofah itu dua kata, bukan satu kata. Kemudian kalau kita misalnya menghafal nama-nama nabi, nama-nama rasul yang wajib kita ketahui, yaitu rasul yang 25, itu ternyata ada rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan nama dua kata, yaitu Zulkifli, Nabi Zulkifli. Zulkifli ini dua kata, yaitu zu itu artinya memiliki, yang memiliki. Al-Kifli itu artinya tanggungan. Jadi enggak benar kalau Nabi itu semuanya satu kata. Ternyata ini ada nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ternyata dua kata. Dan juga nama-nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya satu kata. Ternyata misalnya ada nama sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini dua kata. Abdun itu artinya hamba. Allah itu adalah lafadz jalalah, lafadz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berarti dua kata digabung menjadi Abdullah. Kemudian ada putri Rasulullah namanya Ummu Kulthum. Ummu ini secara literatur juga bisa diartikan ibu, tapi di sini maksudnya adalah pemilik. Sedangkan Kulthum itu artinya wajah yang jelita atau wajah yang anggun. Kalau digabung menjadi Ummu Kulthum berarti artinya pemilik wajah yang anggun. Jadi sahabat Rasulullah itu ada yang memiliki namanya memiliki dua kata. Begitu juga dengan julukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini oleh Rasulullah dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah. Kalau misalnya nama satu kata itu bid'ah, nama satu kata itu nggak boleh, nggak mungkin Rasulullah kemudian memberi julukan kepada Sayyidina Khalid dengan nama Saifullah. Bahkan ada sahabat Rasulullah yang dikenal dengan tiga kata, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa, bapaknya Musa, al-Ash'ari, bangsa Ash'ari. Jadi nama ini nama yang terkenal dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Misalnya nama itu harus satu kata, maka Abu Musa al-Ash'ari gak mau disebut dengan nama Abu Musa al-Ash'ari. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk membuka kembali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang pemberian nama kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita itu hanya baca hadis kullu bid'atin dholalah, karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, termasuk di dalam masalah pemberian nama. Misalnya ini saya kutip di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi, ulama ahli hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah kepada kita untuk memberi nama kepada anak-anak kita itu dengan nama yang baik, atau nama-nama kita yang tidak baik itu maka Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbaiki. Misalnya Rasulullah bersabda dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus, innakum tuda'auna yaumal qiyamati biasmaikum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian, wasma'i abaikum, dan nama-nama bapak-bapak kalian, fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama kalian. Jadi nama-nama itu bukan patokannya, bukan satu kata, dua kata, tiga kata, bukan. Tetapi kata Rasulullah, berilah nama yang baik, perbaikilah nama kalian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kabar kepada kita tentang nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, inna ahabba asmaikum, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai ilallahi, bagi Allah Subhanahu Wa Taala,
Abdullah adalah Abdullah, wa Abdurrahman dan Abdurrahman. Abdullah ini dua kata, Abdun hamba, Allah Allah. Abdurrahman juga dua kata, Abdun hamba, Ar-Rahman Ar-Rahman maha pengasih. Menurut ulama fikih memahami hadis ini, nama yang paling baik adalah nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, atau nama yang dimudhofkan kepada Asmaul Husna, misalnya Abdullah, Abdurrahman, atau Abdul Wahab dan lain sebagainya.